oro-oro ke Songo Presiden Jokowi serahkan SK, petani hutan di Blora lebih tenang bertani di kawasan hutan. Penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Presiden Republik Indonesia. Blora Presiden RI Joko Widodo menyerahkan surat keputusan SK Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA bagi masyarakat yang ada di berbagai kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Blora, pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023 di area sawah Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Blora. Salah satu petani Blora yang menerima manfaat dari adanya penyerahan SK tersebut adalah Susilowati, warga Dukuh Pakuwon, Desa Gabusan. Ia bersama suaminya selama ini menggarap tanah hutan milik perhutani yang ada di sekitar desanya untuk ditanami palawija. Dengan adanya SK ini, pihaknya merasa lebih tenang karena bisa memperoleh kepastian pengelolaan lahan hutan dari pemerintah untuk pertanian. Selanjutnya kepada perwakilan penerima sertifikat tanah untuk menempatkan diri. Berkenan untuk mendampingi Menteri LHK Republik Indonesia, Menteri ATR BPN, Sekretaris Kabinet dan Gubernur Jawa Tengah. Alhamdulillah senang sekali bisa memperoleh SK ini. Lahannya selama ini ditanami jagung, lega rasanya diberi SK jadi lebih tenang. Harapannya ke depan petani seperti kami ini bisa semakin baik, bisa sejahtera, ungkapnya diceritakannya. Lahan yang digarapnya terbilang cukup subur, sehingga selain jagung ke depan dirinya juga tertarik untuk memanfaatkan lahan tersebut agar semakin produktif dengan tanaman-tanaman lainnya. Hal yang sama juga diungkapkan Supriyanto, petani hutan dari Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan yang mengaku senang dan bersyukur atas diterbitnya sertifikat ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri yang hadir bersama saya, Pak Menteri BPN, Bu Menteri LHK, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Wamen BPN, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, beserta para bupati yang hadir, Bupati Blora, Bupati Grobogan, Bupati Bojonegoro, Bupati Brebes, Bupati Kudus. Saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya di sini. Coba dipilih, ada tempat bagus di Kabupaten di Blora atau ada di Kota Cepu. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali. Gitu. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa? Tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh. Jauh nggak apa-apa, kan becek kayak gini coba. Setelah ini mau ditanam gitu. Ini kita kayak membajak sawah aja. Kados ngeluku gitu. Tapi hari ini saya senang sekali. Karena problem hampir di semua provinsi, di semua kabupaten, di semua kota, selalu yang saya dengar sengketa tanah. Konflik tanah, konflik lahan, termasuk di Kabupaten Blora. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun 47, benar. Dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan. Meskipun dari 1.160 sertifikat yang harus diserahkan, ini yang sudah jadi 1.043. Terima kasih Pak, matur nuwun Pak. Terima kasih banget Pak, aku Pak, matur nuwun Pak. Sebentar, sekedar pergi Pak. Dikenalkan dulu, namanya Ibu, silahkan. Ibu Latina saking Cepu, pun. Belum dapat ini, pegangannya apa kalau mengerjakan tanah itu? Pegangannya
Napa? Tak tanduri jagung. Ya tak tanduri kacang. Tanduri jagung, tanduri kacang. Nggih, Lah Pak. penjen nanduri niku, tenggen sitine niku, nggih, tenggen lahan niku pegangan penjen apa? Punya pegangan sertifikat mboten gadah. Lah kok bisa nanduri teng lahan niku? Nggih, riyen niku dikengken mendhet, Pak. Sing izinke sinten? Jenenge Bapak Mantri. Bapak Mantri. Ya mboten punya pegangan ini apa-apa. Nggih, mboten apa-apa nggih. Ya sekarang sudah pegang ini, nggih. Tolong disampaikan. Saya sudah pegang ini mendapatkan dari Pak Presiden Jokowi. Matur nuwun, terima kasih. Niki nggih, kula terima kasih banget. Asal pegangan niki kula matur nuwun, Pak. Nggih. Bapak matur nuwun. Nggih. Mboten niku maksud kula wau. Pripun, Pak? Niki penyen sekarang kan pun pegang sertifikat nggih, sudah pegang. Terus nggih, pegang pun. Sekarang mau dibuat apa lahannya itu? Kalau dulu tanami jagung, sekarang mau tanami apa? Sama. Sama, Pak. Jagung. Nggih, mangke nanten urusane kali Bapak. Niku Pak Mantri nggih kula nurut. Ten napa disukani? Napa niku kayu putih, napa sukani? Mboten. Kok napa disukani? Napa niku? Napa? Lah lupa namanya sinten niku napa kula supe, Pak? Kula supe. Nggih, nggih. Kula manut, anut kok wae. Nggih. Niku yen nandur nanam Nggih, napa? Jagung. nggih, Pak. Niku hasilnya pinten? Nggih, kadang nggih nek lemu ngoten niku asal kali ton. Yen lemu Nggih, asal kali kali ton. ton. Nggih, kali ton setengah. Mboten tentu, Pak. Oh, Kantong kali niku mboten asal Pak enten tikus kathah. enten Enten tikus. tikus nggih. Nggih. Niku mboten blas, mboten madang, Pak. Telah kathah niku yotrone. Kedisikan tikus. Nggih, kebijakan tikus. Enten pantun nggih kebijakan tikus. Jagung kebijakan tikus. Lah pripun lah niki mengke kedisikan tikus mulai pripun? Nggih, ampun, Pak, ampun ampun malih, Pak. Ampun Oh. malih. Saniki pun mboten enten tikus kok. Oh, boten enten tikus. Nggih, Nggih, pun sae nggih. Ini pun cara penghasilan tanaman pun full lemu nih, Pun full lemu. sae Pak. ngoten nggih. Tapi kadang niku nggih jamur napa penyakit ngoten niku pada ketendang ngoten niku nggih. Pripun? Ini Sudah tahu. Oleh sebab itu, ini saya jawab tadi karena kemarin juga saya ke Kebumen, dulu ke Sumatera, ke Kalimantan, selalu keluarnya tadi yang disampaikan pupuk. nggih pupuk Selain mahal, nggih, barangnya ora ono. Supaya Bapak Ibu semuanya tahu ya, semuanya supaya agar tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton. Seluruh tanah air Indonesia 13 juta ton. Di Indonesia baru saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik. Saya rasa itu, dan untuk Mbak Sinten, Mbak Latina, Mas Yatimin, saya beri sepeda. alhamdulillah. Pun. Sepedanya mana, Niko? Niko, nggih pun. Alhamdulillah senang sekali bisa memperoleh SK ini. Lahannya selama ini ditanami jagung, lega rasanya diberi SK jadi lebih tenang. Harapannya ke depan petani seperti kami ini bisa semakin baik, bisa sejahtera, ungkapnya diceritakannya. Lahan yang digarapnya terbilang cukup subur, sehingga selain jagung ke depan dirinya juga tertarik untuk memanfaatkan lahan tersebut agar semakin produktif dengan tanaman-tanaman lainnya. Hal yang sama juga diungkapkan Supriyanto, petani hutan dari Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, yang mengaku senang dan bersyukur atas diterbitnya sertifikat ini. Semakin semangat dan bisa tenang, tidak ada rasa was-was dalam menggarap lahan perhutani, ucapnya. Selama ini, ia mengaku dalam mengelola lahan hutan ini selalu ditanami palawija, jagung, kacang. Alhamdulillah hasilnya juga banyak, karena lahannya subur, imbuhnya.
Usai menyerahkan SK, Presiden Joko Widodo menilai bahwa penerbitan surat keputusan SK Perhutanan Sosial merupakan langkah pemerintah dalam memberi kepastian kepada masyarakat untuk menggarap lahan yang diberikan agar produktif. SK Hutan Sosial sampai SK Hijau Perhutanan Sosial, itu juga memberikan kepastian kepada rakyat yang ingin menggarap lahan itu, ujarnya. Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa lahan tersebut harus dikelola dengan cara agroforestry. Selain ditanami dengan komoditas perkebunan dan pertanian, juga harus ditanami dengan pepohonan. Tapi memang harus digarap dengan agroforestry, ada tanaman kerasnya, pohon kerasnya, misalnya kayu jati atau mahoni, jelas Presiden. Tapi juga ada tanaman jagungnya, ketela pohonnya, ketelanya, sambungnya. Tim Liputan Media Halo Blora.